Laki-laki ini dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebiasaan membersihkan hati menjelang tidur. Maka nanti atau tiap malam ketika Anda tidur nih, hati dibongkar dulu. Di dalam hati ini ada benci enggak? Oh, benci dengan fulan. Nah, bersihkan itu. Bongkar lagi. Ini dalam hati ini ada dendam enggak? Oh, ada dendam, bersihkan. Bongkar lagi hati ini, dalam hati ini ada serakah dunia enggak? Ada, bersihkan. Nah, begitu Anda telah membersihkan hati, tidurlah dengan hati yang bersih itu. Insya Allah akan mudah bagi Anda salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian yang lalu berbicara tentang keagungan dan kemuliaan puasa dan puasa Ramadan secara khusus. Dan pertemuan yang kedua malam hari ini, insya Allah kita akan berbicara mengenai puasa dan tazkiyatun nafs. Semua ibadah dalam Islam adalah tujuan. Tapi di balik tujuan ada lagi tujuan. Berbeda dengan orang-orang tasawuf, mereka menilai bahwa ibadah, salat, puasa, dan lain-lain hanya sekedar riyadhah. Hanya sekedar latihan untuk sampai kepada tujuan. Sehingga apabila seseorang telah sampai kepada tujuan, maka riyadhah tersebut menjadi longgar atau ditinggalkan. Ini disampaikan oleh orang-orang tasawuf falsafi. Adapun bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibadah dengan segala warna-warninya adalah tujuan. Namun di balik tujuan itu ada lagi tujuan yang lebih penting. Tujuan semua ibadah adalah tazkiyatun nafs. Tujuan salat, tujuan zakat, tujuan berzikir, semua tujuannya adalah untuk membersihkan manusia. Nah, sampai di sini Anda ambil satu poin yang sangat penting, bahwa manusia tidak akan bersih hati dan pikirannya sepanjang ia tidak mendekat dengan Allah. Jadi dekatilah Allah agar hati dan pikiran Anda bersih. Tentu setiap ibadah ini adalah jalan untuk mendekati Allah. Maka semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin hatinya bersih.
Baiklah jamaah sekalian, tauhid ibadah yang paling agung dalam Islam. Tujuannya juga tazkiyatun nafs, untuk membersihkan manusia dari syirik. Maka tauhid yang tidak membersihkan seseorang dari syirik adalah tauhid yang rusak. Salat untuk membersihkan manusia dari kekejian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka salat yang tidak membersihkan seseorang adalah salat yang rusak. Baik, demikian selanjutnya. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang juga bertujuan untuk membersihkan diri. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada dua sifat puasa yang paling menonjol, sehingga nilai tazkiyatun nufus dalam puasa sangat kuat. Sifat puasa yang pertama, sirrun bainal abdi wa rabbih, kerahasiaan. Inilah sifat puasa yang pertama, kerahasiaan. Artinya adalah ibadah rahasia. Anda tahu jamaah sekalian, orang-orang yang berhati bersih punya kecenderungan yang besar untuk merahasiakan banyak ibadah. Oleh sebab itu terkait firman Allah dalam surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar mengambil sikap adil dan mengambil sikap ihsan. Adil dan ihsan dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adil ketika Anda baik di depan orang, tapi tanpa orang, dalam kerahasiaan Anda pun baik. Jadi di depan orang Anda baik, dalam kerahasiaan pun Anda baik. Itu dinamakan dengan adil. Nah, adapun ihsan, apabila Anda baik di depan orang, dan apabila Anda telah sampai pada kerahasiaan, ternyata Anda menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi ini dua tingkatan dalam beramal saleh. Baik di depan orang, baik juga dalam kesendirian. Ini kebaikan dengan tingkatan adil. Tingkatan yang lebih tinggi adalah tingkatan ihsan. Ketika Anda baik di depan orang, namun Anda menjadi lebih baik lagi dalam kesendirian Anda. Karena pentingnya ibadah kesendirian, ibadah khalwah, ibadah rahasia, maka Nabi kita bersabda, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun ma'allah falyaf'al. Siapapun di antara kalian yang mampu memiliki amal-amal rahasia, amal-amal dalam kesendirian, falyaf'al, maka lakukanlah. Nah, orang-orang munafik, hati mereka penuh dengan kotoran, sehingga mereka tidak bisa hadir dalam ibadah yang jauh dari pandangan manusia. Orang munafik tidak hadir dalam salat Isya. Mereka pun tidak hadir dalam salat subuh. Karena di dua salat ini ada aspek kerahasiaan yang hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang berhati bersih. Sementara orang-orang munafik, hati mereka sangat kotor dengan riya, dan waktu Isya dan waktu subuh, dua waktu yang tidak memuaskan syahwat riya mereka, sehingga mereka tidak hadir dalam dua salat ini.
Jadi kesimpulan, semakin ada kecenderungan terhadap ibadah rahasia, semakin menunjukkan hati seseorang bersih. Nah, puasa ini satu ibadah dengan aspek kerahasiaan yang sangat menonjol. Karena tidak ada yang melihat Anda bergerak dalam puasa. Puasa itu ibadah tanpa gerak. Nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Baik. Jadi sifat puasa yang pertama adalah sifat kerahasiaan. Sifat puasa yang kedua adalah qahrul adu. Mengalahkan musuh. Ya, mengalahkan musuh. Musuh pertama adalah diri sendiri yang terus membujuk untuk makan, untuk minum, untuk mendekati istri. Dan musuh yang kedua adalah syaitan. Di dalam puasa, musuh-musuh ini dilawan dan dikalahkan. Jadi inilah dua sifat yang menonjol dari ibadah puasa. Sifat kerahasiaan dan yang kedua adalah sikap perlawanan terhadap musuh. Dan Anda tahu, dua sifat ini adalah dua hal terpenting dalam proses tazkiyatun nafs. Tidak mungkin seseorang membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs kalau dia nggak memiliki dua poin inti ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, betapa pentingnya atau sejauh mana urgensinya memperhatikan aspek tazkiyatun nafs dalam puasa. Karena jemaah sekalian, puasa tanpa tazkiyatun nafs adalah puasa yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Dalam hadis qudsi, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Seorang yang berpuasa namun tidak menjauhi ucapan-ucapan buruk, juga tidak menjauhi perilaku-perilaku buruk, maka Allah tidak butuh bahwa dia meninggalkan makan dan minum. Jadi Nabi kita tegas dalam hadis ini menyampaikan bahwa Allah tidak membutuhkan puasa kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Sampai seseorang meninggalkan ucapan-ucapan buruk dan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, jadi dengan kata lain, puasa tanpa tazkiyatun nafs, puasa tanpa pembersihan diri, puasa yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Maka puasa di mana seseorang mengotori diri dengan ucapan buruk, atau puasa di mana seseorang masih mengotori diri dengan perilaku-perilaku buruk, puasa seperti ini kata Nabi SAW tidak dibutuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berangkat dari hadis inilah maka Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan 3 tingkatan puasa. Tingkatan puasa yang paling rendah adalah puasa sekedar menahan syahwat. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia pun menjauhi istri. Kalau puasa seseorang hanya menjauhi 3 syahwat ini puasa awam. Artinya ini puasa mayoritas orang. Pada tingkat yang kedua, orang-orang yang berpuasa di samping menjauhi 3 syahwat tadi, mereka pun menjaga kebersihan anggota tubuh. Mata mereka bersih, tidak melihat yang haram. Telinga mereka bersih, tidak kotor dengan yang haram. Ucapan mereka bersih, tidak ada ucapan-ucapan haram. Tangan kaki mereka bersih, tidak ada perilaku-perilaku haram. Ini nomor 2.
Puasa di samping seseorang menjauhi syahwat, dia juga menjaga setiap anggota tubuhnya bersih. Dan puasa yang lebih tinggi ini adalah puasa kalangan khususul khusus. Orang yang lebih khusus lagi. Mereka tidak cuma menahan diri dari 3 syahwat, mereka pun tidak sekedar memastikan seluruh anggota tubuh mereka bersih dari dosa, tapi mereka juga bersih pikiran dan bersih hati. Gak ada dalam hati dan pikiran mereka keinginan-keinginan maksiat. Gak ada dalam hati dan pikiran mereka kehendak-kehendak dosa. Di dalam berpuasa, pikiran dan hati mereka betul-betul bersih. Baik jamaah sekalian, jadi inilah 3 tingkatan puasa berangkat dari hadis yang tadi kita sampaikan. Jamaah sekalian, berikutnya rukun tazkiyatun nafs ada 2. Rukun tazkiyatun nafs, rukun pembersihan diri ada 2. Yang pertama adalah takhliyah, membersihkan diri. Dan yang kedua adalah tahliyah, menghias diri. Jadi bersihkan terlebih dahulu diri Anda, ini namanya takhliyah. Setelah Anda mampu membersihkan diri, sukses membersihkan diri, maka langkah yang kedua adalah tahliyah, menghias diri. Contoh, syirik itu kotoran. Bahkan tidak ada kotoran melebihi dari kotornya syirik. Tazkiyatun nafs yang pertama takhliyah, bersihkan syirik ini. Tapi tazkiyatun nafs tidak cukup hanya dengan membersihkan kotoran syirik. Anda harus melangkah pada langkah yang kedua, yaitu tahliyah, yaitu hiasi diri Anda dengan tauhid. Itu dia tahliyah, bersihkan diri Anda dari syirik. Setelah itu tahliyah, hiasi diri Anda dengan tauhid. Nah, orang-orang yang menghias diri dengan tauhid tapi mereka tidak membersihkan diri dari syirik, mereka enggak dinamakan tazkiyatun nafs. Mereka tidak bersih. Atau sebaliknya juga, orang-orang yang membersihkan diri dari syirik, namun mereka tidak menghias diri dengan tauhid, ini pun tidak dinamakan tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafsi itu adalah 2. Takhliyah, bersihkan segala kotoran. Kemudian tahliyah, hias diri dengan segala kebaikan. Ada kotoran, ada kebaikan. Bersihkan segala kotoran, itu namanya tahliyah. Lalu hias diri Anda dengan segala kebaikan, itu namanya tahliyah. Anda bisa bayangkan seseorang yang tidak mandi, tubuhnya masih bau, masih ada noda dan kotoran-kotoran di wajah dan tangan, tiba-tiba memakai baju baru dan pakai minyak wangi. Habis dari bengkel, wajah masih hitam, aroma oli masih sangat tercium, tiba-tiba kau baju baru, kemudian pakai parfum. Ini perbandingan orang yang tahliyah tapi tidak takhliyah. Orang yang berhias tapi tidak membersihkan diri. Atau sebaliknya, ada orang yang telah membersihkan diri, sudah mandi, sudah sampoan, tapi masih kemudian memakai pakaian bengkel. Maka tazkiyatun nafs harus dua-duanya. Takhliyah, bersihkan segala kotoran. Tahliyah, lalu hiaslah diri Anda dengan segala kebaikan. Ada kotoran, ada kebaikan. Kotoran, tahliyah, kebaikan, tahliyah. Baik. Mari kita lihat 2 aspek ini dalam puasa.
Ternyata jemaah sekalian, takhliyah dan tahliyah, membersihkan dan berhias, Anda temukan dalam puasa dalam bentuk yang sangat indah. Yang pertama takhliyah. Apa saja takhliyah dalam puasa? Tentu takhliyah yang pertama adalah tarkus syahwat, yaitu meninggalkan 3 syahwat induk yang pernah kita sampaikan. Makan, minum, kemudian istri. Syahwat itu sangat banyak, tapi induknya cuma 3 ini. Apabila Anda mampu menghindari 3 induk syahwat, insya Allah akan lebih mudah untuk menjauhi syahwat yang lain. Nah, bahwa puasa mengharuskan Anda menjauhi 3 syahwat, ini dinamakan dengan takhliyah. Jamaah sekalian, hal terbesar mengotori manusia adalah syahwat. Hal terbesar mengotori manusia adalah syahwat. Maka orang-orang yang hidup hanya dengan syahwat saja tidak akan berbeda jauh dari binatang. Hanya berbeda dari segi penampilan saja. Penampilannya manusia. Tapi coba lihat perilakunya, perbuatannya sangat mirip dengan binatang. Begitu ada yang salah, tidak ada maaf. Tetapi main hantam, main nyeruduk, persis seperti binatang. Begitu bertemu dengan lawan jenis, tidak ada pernikahan, tetapi lakukan zina, lakukan penyimpangan, persis seperti binatang. Jadi kalau manusia hanya hidup dengan kendali syahwat, manusia lebih mirip, perilaku manusia bahkan hampir 100% seperti binatang. Nah, maka yang membersihkan manusia adalah manusia menjauhi syahwat itu. Itu yang membersihkan kita nomor 1. Menjauhi syahwat. Ada yang memusuhi Anda, kemudian Anda dengki. Dengki. Itu syahwat. Anda ingin nyari uang tetapi dengan pakai serakah. Oh, itu syahwat. Jadi, hal terbesar mengotori Anda adalah syahwat. Maka hal terpenting untuk membersihkan diri adalah lawan syahwat-syahwat itu. Sebagian ulama kita mengatakan peperangan atau tragedi terbesar apabila iman Anda dikerdilkan oleh syahwat Anda. Anda punya iman yang seharusnya membuat Anda mulia, tapi iman ini ternyata dikerdilkan dan dikalahkan oleh syahwat. Padahal idealnya dibalik. Syahwat itu yang mesti dikalahkan dengan iman. Tapi ada orang-orang tertentu justru iman mereka kalah dengan syahwat. Ini tragedi terbesar. Tragedi terburuk bahwa iman seseorang kalah dengan syahwat. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Anda lihat dalam surat Al-A'raf, ketika Qabil dan Habil, 2 orang bersaudara berhadap-hadapan. Qabil tubuhnya lebih kecil dibandingkan Habil. Tapi Qabil ini sangat bernafsu untuk membunuh saudara bahkan abang kandungnya yaitu Habil. Beliau mengatakan, la aqtulannak. Aku benar-benar akan membunuh kamu. Apakah Habil tidak bisa melawan adiknya? Sangat mudah bagi Habil melawan adik. Pertama, ini adik, secara fisik tubuhnya juga jauh lebih kecil. Tetapi Habil mengatakan, inni akhafullah.
La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana biwasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah. Meski engkau bentangkan tanganmu untuk membunuh, namun saya tidak akan membentangkan tangan untuk melawan. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabil imannya kalah dengan syahwat. Habil syahwatnya kalah dengan iman. Bahkan coba lihat bagaimana si Habil ini rela darah dan nyawanya tumpah agar imannya tidak kalah dengan syahwat. Jemaah sekalian, ada banyak hal kita memang harus mengalah. Tapi Anda tidak boleh mengalah. Kalau mengalah itu adalah kelemahan bagi agama. Kalau Anda boleh mengalah soal uang, Anda boleh mengalah soal jabatan, tapi soal iman Anda nggak boleh mengalah. Ya, di sini si Habil tadi, mungkin kalau model-model kita, beliau akan mengambil jalan darurat. Kalau kau datang membunuh, apa boleh buat? Saya lawan kamu. Ini situasinya darurat. Tapi Habil, rahmatullah alaihi, beliau tidak melakukan hal itu. Beliau memilih jalan takut kepada Allah daripada dia melakukan perlawanan. Baik jamaah sekalian, jadi takhliyah yang pertama dalam puasa adalah tarkus syahwat, meninggalkan syahwat. Imam Qurtubi rahimahullahu taala beliau berkata, tidak ada manusia mulia sepanjang sejarah, baik di dalam Islam bahkan di tengah-tengah orang kafir, melainkan seseorang yang menjauhi wanita. Di tengah-tengah orang kafir tentu ada tokoh-tokoh yang mereka agungkan. Dan di tengah kita orang Islam tentu lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang kita agungkan juga. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada orang yang dimuliakan sepanjang sejarah, melainkan semuanya adalah orang-orang yang menjauhi wanita. Apabila Anda melihat ada orang yang mulia di tengah-tengah umat, karena dia menjauhi wanita. Bahkan di tengah-tengah orang kafir, kalaupun ada tokoh mereka yang mereka agungkan, itu karena menjauhi wanita. Tujuan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, betapa bahayanya syahwat wanita untuk kehormatan seseorang. Maka tidak ada orang yang terhormat melainkan karena dia memang menjauhi wanita. Wanita yang haram tentunya. Wanita haram ya karena belum dinikahi ya, bukan karena wanitanya haram. Berikutnya jemaah sekalian, apa aspek takhliyah yang kedua dalam puasa? Kafful jawarih anil muharramat. Tadi kita sampaikan ucapan Imam Ghazali bahwa orang yang puasa di level khusus, mereka juga menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga anggota tubuh. Dan ini adalah takhliyah yang kedua dalam puasa. Bahwa Anda menjaga mata Anda menjaga telinga Anda menjaga mulut Anda. Ini takhliyah yang kedua. Kemudian takhliyah yang ketiga di dalam puasa adalah al-kaffu an fudulil mubahat. Menjauhi hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang boleh namun berlebihan. Ada hal-hal yang diizinkan, dibolehkan, tapi berlebihan. Itu namanya fudul. Contoh, makan itu boleh bukan? Tapi kalau Anda berlebihan, itu namanya fudul. Di dalam berpuasa, perhatikan bagaimana Islam membimbing Anda dalam berbuka.
Berbukalah dengan air, berbukalah dengan korma. Al-Quran memberikan, Islam memberikan menu berbuka yang sangat sederhana. Tiba-tiba kita coba menu berbuka, kolaknya saja berapa macam. Itu kolak saja itu. Belum esnya, ada es doger, ada es kelapa, ada es campur, ada es dawet. Entah mana yang didahulukan ini. Ini semuanya fudulul mubahat. Dibolehkan Anda makan, dibolehkan Anda minum, tapi ini berlebihan. Yang berlebihan ini dinamakan fudul, dan itu penyakit. Dan itu penyakit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 4 berlebihan yang sangat rentan mengotori jiwa manusia. Pertama, makan berlebihan. Yang kedua, tidur berlebihan. Yang ketiga, bicara berlebihan. Yang keempat, bergaul berlebihan. Ini 4 ini. Anda boleh bergaul tapi tidak boleh berlebihan. Anda boleh tidur tapi jangan berlebihan. Tidur berlebihan itu syiar orang-orang malas. Kemudian bicara berlebihan. Bicara berlebihan itu aib. Itu kekurangan. Itu kehinaan. Lalu yang keempat adalah makan berlebihan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, coba perhatikan apa tujuan puasa ini. Agar Anda bisa melemahkan 3 syahwat. Begitu Anda makan berlebihan, masuklah hormon sebanyak-banyaknya dalam tubuh Anda, sehingga syahwat yang tadinya terlemahkan dengan puasa, syahwat itu tiba-tiba naik lagi menggila. Naik lagi luar biasa. Maka dalam agama kita harus membatasi makan agar hormon yang masuk tidak banyak, sehingga syahwat tidak menjadi liar, enggak menjadi kuat, bisa dilawan. Baik jemaah sekalian saya hormati. Tidur tentu saja dibolehkan. Tapi kalau tidurnya berlebihan, itu dinamakan fudul. Maka dalam berpuasa jemaah sekalian, ada kecenderungan untuk tidur, betul. Tapi cobalah siasati agar itu tidak berlebihan. Baiklah, jadi tazkiyatun nafs yang ketiga dalam puasa adalah menjauhi segala yang bersifat fudul. Menjauhi segala yang berlebihan. Makan berlebihan, tidur berlebihan, bicara berlebihan, dan selanjutnya. Kemudian takhliyah yang keempat dalam puasa, kafful qalbi an iradatihil khabithah. Jaga hati dari segala kehendak-kehendak yang keji. Ini hati ini jemaah sekalian sesering mungkin Anda bongkar. Bersihkan, bongkar, bersihkan, bongkar, bersihkan. Anda tahu di antara sunnah Nabi SAW, agar setiap orang menjelang tidur memeriksa hatinya, lalu membersihkan hati itu. Ya, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh ulama-ulama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang disebutkan Nabi penghuni surga. La yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Enggak lama lagi akan datang seorang laki-laki surga ke tengah kalian. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Jenggotnya basah karena habis berwudu. Sepasang sendal dia apit dengan ketiak. Setelah ditelisik dan diselidiki, laki-laki ini dijamin surga oleh Nabi SAW karena kebiasaan membersihkan hati menjelang tidur. Maka nanti atau tiap malam ketika Anda tidur, nih hati dibongkar dulu. Di dalam hati ini ada benci enggak? Oh, benci dengan fulan. Nah, bersihkan itu. Bongkar lagi. Ini dalam hati ini ada dendam enggak? Oh, ada dendam, bersihkan. Bongkar lagi hati ini, dalam hati ini ada serakah dunia enggak?
Ada, bersihkan. Nah, begitu Anda telah membersihkan hati, tidurlah dengan hati yang bersih itu. Insya Allah akan mudah bagi Anda salat malam. Akan mudah bagi Anda untuk berbagi waktu untuk munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah setidaknya 4 tahliyah di dalam puasa. Berikutnya adalah tahliyah. Perhiasan-perhiasan. Apa saja perhiasan-perhiasan yang terkandung dalam puasa? Perhiasan yang pertama jamaah sekalian adalah sabar dengan ketiga bentuknya. Pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap ujian. 3 sabar ini ada dalam puasa. Bahwa Anda berpuasa, itu namanya sabar menjalankan perintah. Bahwa Anda menjauhi 3 syahwat, itu sabar menjauhi larangan. Bahwa dalam puasa Anda lapar, Anda dahaga, Anda lemas, boleh juga mata Anda berkunang-kunang, ini namanya sabar atas ujian. Nah, jadi perhiasan pertama dalam puasa, tahliyah yang pertama dalam puasa, karena di dalam puasa terdapat kesabaran dengan ketiga bentuknya. Dan manusia berbeda-beda. Ada orang yang sangat sabar menjalankan perintah, tapi kesabarannya cenderung lemah dalam menjauhi larangan. Ada juga orang yang sabar menjauhi larangan, tapi tidak terlalu sabar menghadapi musibah dan selanjutnya. Baik, agama kita ini memberikan kita iman. Karena dengan iman ini, kita akan akurat memberikan nilai terhadap segala-galanya. Ini uang, menurut Anda nilainya 100 poin atau nilainya bagi Anda 0 poin? Iman. Orang-orang yang nggak memiliki iman, uang ini nilainya bagi mereka mungkin 1000 poin. Baik. Bagaimana dengan jabatan? Berapa nilainya? Tergantung iman juga. Kalau Anda orang yang memiliki keimanan baik, Anda akan memberikan nilai yang sewajarnya terhadap sebuah jabatan. Tapi jamaah sekalian, kalau iman seseorang telah rusak, maka dia akan keliru memberikan nilai. Karena iman rusak, maka nilai jabatan tinggi sekali. Karena iman rusak, maka nilai harta tinggi sekali. Dampaknya apa? Kalau terlalu tinggi Anda memberikan nilai terhadap harta, maka percayalah, Anda akan stres, Anda akan gelisah, Anda akan tertekan tanpa harta. Saya juga nggak punya harta, orang lain juga nggak punya harta, tapi kenapa Anda sendiri yang stres? Jawabannya, Anda terlalu besar memberikan nilai. Musibah, orang tua wafat, anak wafat, keluarga wafat. Kalau Anda orang yang beriman, Anda akan bisa memberikan nilai musibah secara akurat. Tapi orang-orang yang imannya lemah, nilai mereka terhadap musibah pasti berlebihan. Misalnya, orang tua wafat, berapa nilai musibahnya? Nilai musibahnya 1000 poin. Besar sekali, wajar kalau begitu kamu stres. Jadi, hal terbaik kita dapatkan dari iman, bahwa dengan iman ini kita memberikan nilai secara wajar. Nilai dunia menggunakan iman berapa nilainya? Nilai jabatan menggunakan iman berapa nilainya? Nilai satu kesedihan menggunakan iman berapa nilainya? Orang-orang nggak punya nilai, perhatikan, pasti mereka akan berlebihan. Orang-orang nggak memiliki iman, pasti mereka akan berlebihan memberikan nilai-nilai. Nilai harta berlebihan, nilai jabatan berlebihan, nilai kesedihan berlebihan, karena iman mereka rusak. Baik. Tahliyah yang kedua dalam puasa adalah tilawah. Dalam puasa, dalam Ramadan secara khusus, Anda diharuskan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran.
Dan banyak membaca Al-Quran ini adalah tahliyah, perhiasan. Masuk waktu? Iya, kita ajan dulu sebentar. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Tahliyah yang kedua dalam puasa adalah membaca Al-Quran. Al-Quran satu paket dengan puasa. Maka Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran dinamakan tahliyah, bagian yang salah satu terpenting dalam tazkiyatun nafs. Karena orang yang banyak membaca Al-Quran, hatinya akan jauh dari kelalaian. Hatinya dekat dengan zikir. Hatinya lebih tenang. Baik. Tahliyah yang ketiga dalam puasa adalah sedekah. Anda tahu hadis Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Nabi adalah orang yang paling dermawan, kata Ibnu Abbas. Dan kedermawanan beliau di bulan Ramadan itu berlipat ganda lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kedermawanan adalah salah satu tahliyah dalam Ramadan. Orang-orang yang dermawan, banyak bersedekah, hatinya bersih. Bersih dari dengki, bersih dari kikir. Dan dalam hadis Nabi kita bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh." Kata Nabi sallam, aku bersumpah 3 hal. Dan aku sampaikan kepada kalian, maka hafallah. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Harta kalian demi Allah tidak akan berkurang disebabkan karena sedekah. Karena begitu Anda bersedekah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah beliau yang pertama. Beliau bersumpah bahwa harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Sumpah Nabi SAW yang kedua, wala zulima ahadum madlamah sabara alaiha illa azzahullah fa'fu ya'izzukumullah. Dan tidaklah seseorang dizalimi lalu ia memilih jalan kesabaran, melainkan dia akan diberikan oleh Allah kekuatan. Dia akan diberikan oleh Allah kekuatan. Dia kuat dan orang lain pun salut dan menolong. Orang lain akan tertarik menolong, membantu ketika Anda telah sabar dalam kezaliman. Tapi apabila Anda dizalimi dan Anda memilih untuk melakukan pembalasan, orang lain mungkin tidak terlalu simpati. Orang hanya melakukan wajar. Oh, dia membalas, wajarlah. Tapi apakah orang akan simpati? Apakah orang akan mendukung? Tidak. Karena bersabda, tidaklah seseorang dizalimi lalu ia mengambil jalan kesabaran, melainkan dia akan menjadi kuat. Kuat dengan Allah, dan dia pun akan kuat dengan dukungan manusia. Fa'fu yu'izzukumullah. Maka maafkanlah orang-orang zalim agar kalian dimuliakan dan dikuatkan oleh Allah. Ini sumpah beliau yang kedua. Sumpah Nabi SAW yang ketiga, wala fataha ahadun baba mas'alah illa fatahallahu alaihi babal faqr. Dan tidaklah seseorang mencoba meminta-minta, melainkan Allah akan membuatnya semakin miskin. Jadi betapapun Anda dalam keadaan susah, jangan meminta kepada manusia. Jangan 1000 kata, sepatah kata pun tidak usah meminta. Jangan meminta dengan bahasa tegas, bahkan jangan juga meminta dengan bahasa sindiran. Karena baik bahasa tegas atau bahasa sindiran, itu namanya sama-sama meminta. Misalnya Anda mengatakan, dari pagi saya belum makan nih. Anda memang enggak menggunakan bahasa yang tegas, tapi Anda menggunakan bahasa sindiran, dan itu intinya adalah meminta.
Nabi bersabda, tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan membuka pintu kemiskinan untuknya. Jadi kalau bagi Anda kemiskinan ini hantu yang mesti dijauhi, kalau begitu tahan satu kata pun yang sifatnya meminta kepada manusia. Baik, demikian tazkiyah berikutnya adalah doa. Di antara paket puasa adalah doa. Maka orang berpuasa disunahkan banyak berdoa, karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah. Terkhusus menjelang berbuka, lebih dianjurkan lagi berdoa. Maka doa ini adalah tahliyah yang keempat dalam puasa. Kemudian tahliyah yang kelima dalam puasa adalah salat. Anda tahu ketika Allah memberikan kita kewajiban puasa, kita pun kemudian diundang untuk kewajiban salat malam yang dinamakan dengan tarawih. Kenapa? Karena salat malam alias tarawih ini adalah tahliyah, perhiasan dalam Ramadan. Yang terakhir, tahliyah yang terakhir dalam puasa adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Sekira waktu sudah selesai dan biasanya juga tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika.